Minum jus buah itu lebih baik untuk berbuka dibandingkan dengan minuman isotonik. Wah, ini kontroversial sih ini. Yuk. Udah? Semua oke. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tirta di tanggal 19 Februari ketika video ini di-tag. Dan kayaknya video ini akan tayang di awal Ramadan ya, sekitar awal Maret. Dan ini 7 hari setelah saya pulang umroh, rambut saya udah mulai tumbuh. Iya, berarti Bonfi nih kan, ya kan? Bonfi. Dan kali ini kita akan tanya jawab ya, nggak hanya mitos fakta tapi tanya jawab bersama netizen diwakili oleh Hakim. Dan sekarang pertanyaan Hakim mulai membaik ya, udah menghindari pertanyaan-pertanyaan konyol. Dan saya juga tidak memaki-maki lagi ya, karena yang nonton sudah banyak genre, berbagai genre. Takutnya nanti kalian lagi nonton di TV, nonton bareng orang tua kaget gitu kan. Bek gitu, chaos tuh yang ada diusir dari rumah. Oke, pertanyaan pertama Mas Hakim. Pertanyaan pertama nih Pak. Hakim oke. Apa Hakim oke? Jangan Hakim oke Pak. Kemarin saya ada di... Itu artinya kan didoakan. Amin. Didoakan punya Yamaha T-Max. Kemarin di komen saya di kata-katain Pak. Abis Pak. Gagal Apa ya? oke. Komennya isinya apa? Iya. Oh begitu Hakim, moge 250 apa? Tapi kita doakan ya biar Hakim punya moge beneran Yamaha T-Max. Amin. Kenapa? Didoakan loh. Amin. Saya maunya 636 Pak. Kawasaki. Loh katanya setia Matic. Kok jadi 636 bro? Kan XP kan harian aja. Oh. rame nih. Setia Ekmek upgrade-nya 636 Kawasaki T-Max lah, ya kan katanya setia Ekmek, bener nggak? Yoi lah, harian Ekmek. Kemarin tuh ada yang komen, Pak, X-Max tuh moge, motor gendut. Oke. Oke. Terus ada di bawah saya dikatain, X-Max tuh cuma 2,5, goblok. Buset gua. Enggak, tapi gini Kim, tapi kita terlepas tanya jawab ya. Kita harus meluruskan ya. Ekmek itu menurutku nggak cocok buat harian Kim. Satu, cari parkirnya susah. Iya. Ya kan? Satu, dia tuh slotnya 1,5 Bang. Ya kan? Slotnya 1,5, apalagi kalau parkir di mall, ribet Bang. Gitu kan? Ribet lu tuh mau nemenuin gitu. T-Max aja udah ya. Setia dong T-Max. Ya kan? Baju udah ala-ala gini, baju denimnya dia udah denim biker banget loh nih. Kalau dia sini kau. sini nih. Nih ada t-shirt ya sebelum tanya jawab. Wes kurang biker apa lagi, Bro? Ini hobinya di Monasco sama Puncak ya kan. Udah lanjut lah pertanyaan pertama. Udah lah, lanjut lah. Sekarang julukinya Hakim Oge ya kan, biar mogenya kenyataan. Amin. Ya kan? Hakim Oge apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama nih Pak, olahraga setelah sahur itu lebih efektif dibandingkan olahraga sebelum berbuka? Tergantung tujuannya. Jadi olahraga setelah sahur atau olahraga sebelum berbuka itu perbedaannya adalah di jumlah energinya atau jumlah pre-workout meal-nya. Jadi ketika olahraga setelah sahur, otomatis hormon kita saat pagi itu maksimal. Kita lebih segar, kita lebih fresh, dan kita mendapatkan intake energi yang cukup. Sedangkan kalau olahraga menjelang berbuka, kita tuh tubuh dalam keadaan sangat lelah, hormonnya dalam keadaan rendah, gulanya rendah, dan dehidrasi, karena itu udah titik limit. Otomatis intensitas olahraganya berbeda. Ketika olahraga menjelang berbuka, kita nggak bisa nge-push, karena energi kita sangat kurang. Dan itu malah fase yang bagus untuk fat burning. Jadi membakar lemak menjadi sumber energi. Sementara kalau olahraga setelah sahur, itu malah kalian sangat fresh sekali. Dengan catatan, kemungkinan hausnya juga tinggi. Dan kalian setelah olahraga juga nggak bisa minum. Otomatis dehidrasinya nanti setelah olahraga. Jadi tujuannya berbeda tergantung kebiasaan kalian. Tapi yang penting, ingat ketika kita berpuasa, niat kita yang pertama adalah puasa. Ya kan? Jangan sampai olahraganya itu malah membatalkan puasa. Itu kalau dari saya. Jadi tergantung kalian mau tim olahraga menjelang berbuka, atau olahraga setelah sahur itu bebas. Yang penting jangan sampai mengganggu puasanya. Jadi tidak bisa dibandingkan karena goalnya berbeda. Next. Kan di bulan puasa ini kan kita berpuasa kan menahan haus terlapar nih Pak. Tapi terlepas dari di bulan Ramadan ini,
sebenarnya puasa itu bermanfaat gak sih buat kesehatan jantung? Oh, sangat bermanfaat ya. Jadi dari berbagai artikel ilmiah yang mungkin kalian bisa cari sendiri di ChatGPT atau di DeepSeek AI atau banyak banget artikel yang sudah tersebar di Google ya, di mesin pencari. Itu puasa tuh sangat bagus banget kalau dimanfaatkan momennya dengan baik. Jadi kalau dalam fase kita itu ada fase bulking, ada fase maintenance, dan ada fase cutting. Puasa itu adalah momen ketika kita itu ibaratnya mirip sama fase cutting. Ketika kita membatasi kalori yang masuk dan kita tuh diberi window periodnya tuh terbatas. Sehingga tubuh itu memiliki kesempatan untuk menghabiskan fat visceral atau lemak visceral atau lemak dalam kita untuk menjadi sumber energi selama 1 hari penuh. Kedua, kita juga diminta untuk pola tidurnya teratur. Jadi kita tidur lebih awal sehingga kita bisa makan sahur untuk intake sahur dan kita tidak bisa makan berlebihan. Jadi otomatis kita akan membantu window period pada lambung. Endingnya apa sih? Endingnya karena kalian membatasi, jika kalian membatasi intake gula, kalian juga fokus bisa untuk membakar lemak sehingga kemungkinan terjadinya plak kolesterol pada pada vaskular itu akan menjadi berkurang. Nah, ini kalau dimanfaatkan dengan baik. Lain cerita kalau kalian berbuka puasanya ibaratnya kayak balas dendam. Kalian makannya serampangan pas buka puasa. Kalian makan semua hal karena ingin mengenyangkan. Lalu habis taraweh makan berat lagi, setengah tos tidurnya berantakan, kadang begadang sambil main game. Nah, itu yang ada malah meningkatkan resiko untuk hipertensi atau diabetes, obesitas, bahkan stroke. Maka sekarang tergantung kalian memaknai puasa ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dan sekaligus untuk memperbaiki tubuh kalian. Atau kalian malah mendekatkan diri ya ibadah jalan tapi makannya juga malah ngawur. Nah, jadi tergantung kalian memanfaatkan puasa Ramadan ini buat apa. Kalau saya justru selain mendekatkan diri ya kan pada Allah SWT adalah sekaligus ini momen yang tepat supaya tubuh saya bisa cutting gitu. Jadi fat burning, jadi fat saya bisa 10 atau 11%. Itu kalau dari saya. Terserah kalian mau gimana ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Makanan bersantan itu sebaiknya dihindari saat berbuka untuk mengurangi resiko mah. Wah, ini benar sekali. Betul banget, betul. Jadi ini Hakim pinter ya. Hakim Oge pinter sekarang ya. Jelas. Dipuji terus biar bisa beli Yamaha T-Max atau diecast-nya Kawasaki 63. Jadi gini, dalam 1 hari yang berpuasa, kita tuh dari jam habis fajar sampai kita maghrib, lambung kita tuh nggak terisi apapun. Jadi bayangkan lambung kalian tuh kosong, ya. Nah, karena lambung kosong, asam lambung tuh kan akan keluar juga. Jadi lambung kita tuh terisi gas, usus kita terisi gas. Kalian bayangkan, gas ini kan penuh, terus kalian kasih santan, yang merupakan sebenarnya lemak jenuh dan teras jenuh. Otomatis lambung kalian tuh ibaratnya akan langsung bekerja ekstra. Nah, dan akan memunculkan resiko yang namanya dispepsia atau perut sebah yang berujung pada GERD dan bahkan bisa gastritis. Itulah disarankan kenapa ketika kalian berbuka, jangan langsung makanan-makanan yang kompleks karbonya atau yang rantai lemaknya panjang. Makan makananlah yang pertama adalah minum dulu air putih untuk membasmi atau menetralisir mikroorganisme ada yang di mulutmu supaya menghindari bau mulut. Yang kedua adalah kurma 3 biji, itu udah bener. Setelah itu batalkan dengan maghrib. Tujuannya apa? Satu, tubuh kita tuh lagi hipoglikemi sekali ketika berpuasa. Jadi tubuh kita butuh sumber energi cepat. Nah, salah satunya kalau nggak buah, pisang, apel, mangga, alpukat, kurma 3 buah. Nah, itu sudah sangat proper. Barulah setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, baru kita makan makanan berat atau kompleks. Dan itu pun nggak ngamur. Jadi nggak masalah kalian makan santan, tapi ketika kalian membatalkan dengan makanan santan itu akan meningkatkan resiko ya, dispepsia atau perut sebah, perut kembung ya. Itu yang dinamakan orang bisa nyebutnya adalah perut kembung atau masuk angin. Nah, itu namanya dispepsia. Itu kalau dari saya. Next. Nih, kebanyakan nih. Tidur setelah sahur itu bikin gemuk. Sebenarnya bukan bikin gemuk, bro. Jadi seperti teman tahu, kegemukan itu adalah suatu siklus proses dalam 1 hari penuh ketika dibandingkan jumlah makanan yang masuk dibandingkan dengan aktivitas yang keluar. Kalau misalkan jumlah kalorinya berlebih, otomatis dinamakan surplus kalori yang akan disimpan menjadi cadangan energi di perut atau di paha atau di lengan, ya. Itu. Jadi kegemukan
itu tidak langsung saklek, tidur habis sahur gebuk. Nggak, tidur habis sahur itu meningkatkan potensi resiko apa? Berantakannya circadian rhythm. Kenapa? Kalian udah bangun ketika sahur, terus sahur, sholat subuh, terus habis itu kalian tidur lagi. Otomatis tubuh tuh bingung, ini tidurnya itu di fase apa? Kedua, ketika di fase subuh, itu insulin kita sangat tinggi. Ya, otomatis ketika insulin sangat tinggi, itu energinya sangat bagus, sangat banyak. Jadi tubuh kita ready. Alangkah lebih baik ketika kalian malah justru memanfaatkan itu buat apa? Selain zikir, membaca, atau bisa buat aktivitas, atau push up, pull up, atau gym. Justru menurut saya ketika kalian habis sahur atau menunaikan ibadah sholat subuh, kalian tuh bagusnya malah nge-gym di rumah. Atau kalian kayak anytime aja untuk gym 24 jam. Kenapa? Karena itu momen yang paling pas buat tubuh banget karena insulinnya lagi tinggi. Ya otomatis bisa buat pull up, push up. Jadi saran saya buat teman-teman habis menunaikan sholat ibadah subuh tuh jangan tidur, tapi malah home workout. Tapi nggak perlu ngoyo karena biasa kehausan. Itu kalau dari saya. Next. Latihan beban itu bisa tetap efektif meskipun dilakukan dalam kondisi berpuasa. Ya tetap efektif lah. Latihan beban apapun momennya tuh efektif karena kalian memberikan tension pada otot. Ketika otot diberikan tension entah tuh konsentrik atau eksentrik, serat otot akan tetap stabil. Tapi berbedanya adalah fasenya. Ketika berpuasa atau menjalankan ibadah puasa Ramadan, mungkin fase kalian yang terganggu adalah fase bulking. Tapi ya nggak masalah, kan niatnya ketika berpuasa adalah ibadah. Jadi yang bisa kalian lakukan hanya maintenance. Jadi maintenance kalori masuk, maintenance latihan. Karena kalian nggak perlu ngejar PR, yang penting dilatih. Karena apa? Tidak ada satupun latihan yang sia-sia. Ya, otot yang dilatih itu tetap akan memberikan impact-nya. Jadi tetap akan seratnya terbentuk, tetap akan daya yang terbentuk, powernya akan terjaga. Yang enggak adalah jangan sampai nggak latihan. Tapi jangan sampai latihan berlebih sehingga puasa terganggu. Jadi ya udah nggak usah dipaksa untuk bulking. Bulkingnya di bulan berikutnya saja. Ini cuma maintenance. Jadi tetap efektif. Nggak ada latihan nggak efektif. Latihan yang nggak efektif adalah latihan yang hanya direncanakan. Nggak jadi ya Ci. Next. Buah kurma ini memiliki indeks glikemik yang rendah. Jadinya aman dikonsumsi bagi penderita diabetes atau berbuka. Iya tuh. Rendah sampai sedang sebenarnya. Jadi kelebihan dari buah kurma itu indeks glikemiknya kalian bisa Google sendiri itu rendah dan sedang. Kedua, dia fibernya tinggi. Ketiga, mineral dan elektrolitnya banyak. Inilah kenapa alasannya kurma itu dianggap sebagai selain buat buka puasa dan sahur, dia sebagai PWO meal bagus. Dan asal kalian tahu, banyak energi bar di dunia ini bahannya dari kurma. Itu. Jadi betul kata-katanya Kim nih, selain dia indeks glikemiknya rendah sampai sedang, dia juga kaya fiber dan serat. Dan kaya juga elektrolit dan mineral yang berguna bagi tubuh. So it's fact. Ya kecuali kalian makan 1 ton. Kembung itu pasti. 1000 kilo coy, 1000 kilo kurma. Sebiji-bijinya dimakan. Next. Kurang tidur pada saat puasa bisa mempercepat kepenuhan kulit. Sebenarnya penuaan kulit itu faktornya banyak banget ya. Yang pertama, kurangnya vitamin B3 atau niacinamide. Terus yang kedua, kalian kurang protein sehingga kulit kalian tidak bisa bergenerasi dengan baik. Ketiga, mendekatkan diri pada zat-zat karsinogenik. Itu betul. Yang nomor 4, kurang tidur. Kenapa? Karena saat tidur tubuh kita tuh recovery ya, nggak hanya kulit. Mata, rambut, ya kan, full recovery kita saat tidur. Jadi otak kita beristirahat dan tubuh kita diberikan jeda untuk melakukan reparasi. Nah, ketika kalian kurang tidur, otomatis tubuh kita waktu repair-nya juga akan berkurang dong. Sehingga ya bukan hanya kelihatan tua, tetapi kulit kita tidak akan kelihatan fresh, ya. Jadi kalau kalian melakukan begadang ini terus-terusan, tidak langsung akan terlihat tua. Yang akan kelihatan impact-nya adalah over exhausted, alias kelelahan yang sangat berlebih sehingga kalian tuh ngerasa nggak fresh terus tiap pagi. Jadi impact pertama ketika kurang tidur tuh bukan kulit yang tidak segar, tetapi kondisi fisik yang akan menjadi over exhausted, jadi kalian tidak akan pernah terasa segar. Jadi di kerjaan tuh lemes, ya kan, ngantuan terus, itu bisa jadi tidur kalian nggak berkualitas. Next. Mana nih? Tidur siang itu bisa membantu menghemat energi selama puasa. Ya itu betul, power nap ya. Power nap, asal tidur siangnya nggak bablas dari asar, terus bangunnya maghrib. Jadi tidur dari jam 3, dibablas sampai jam 7 coy. Wah itu bingung tuh saya. Jadi tidur itu kan salah satu
sampai dibilang tidur itu salah satu bagian ibadah ya. Jadi tidur siang itu power nap. Ketika kita itu dalam berpuasa itu kan kita indeks hipoglikemi. Nah, salah satu tidur siang itu manfaatnya kalau terlalu panjang itu nggak bagus karena akan mengganggu circadian rhythm. Power nap atau tidur siang itu cukup 1 jam itu udah bagus untuk memberikan otak itu jeda untuk beristirahat. Walaupun tidak ada recovery di situ. Jadi tidur siang itu gunanya meristirahatkan otak dan tubuh, tapi tidak ada recovery di situ. Tidak ada recovery atau repair cell. Jadi memang betul bermanfaat asal tidurnya ya nggak berlebihan. Misal tidur jam 1 siang habis zuhur bangun jam 6. Bingung itu. Itu malaikat yang nyatet, "Sik coy, ini puasanya sih lancar nih turu terus sih." Ya ini strategi yang sering dilakukan oleh teman saya, namanya OB saya, namanya Adit. Jadi dia itu dia tuh begadang dari tarawehan sampai sahur, main game, nyendak PUBG, ML. Terus habis sahur tuh tidur. Tidur terus. Bangunnya jam 3 sore coy. Terus dia bangun jam 3 sore, nunggu 2 jam 45 menit, dah buka puasa. Dia melakukan itu 30 hari berturut-turut. Aku bingung ya. Ya ini tanya Pak Ustadz ya kalau ini. Silakan tanyakan guru ngaji Anda. Kalau misalkan orang berpuasa, ini bukan ranah saya. Coba netizen yang paham bisa ditulis komentar. Kalau ada orang kayak Adit nih, OB saya, tidur dari habis sahur, habis subuhan, bangun jam 3 sore. Itu puasanya sah nggak? Nah itu tolong ditanya. Monggo next. Next. Makan makan pada saat sahur itu terlalu banyak, tapi itu justru membuat tubuh lebih cepat lapar di siang hari. Oh iya betul. Ini sangat pinter banget perkataan Hakim. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Benar atau enggak? Iya, ini benar. Jadi ketika Anda makan terlalu banyak pada waktu subuh, kalian harus tahu bahwa jam 4 pagi adalah titik tubuh insulin itu lagi tinggi-tingginya. Otomatis tubuh kita malah akan gula darahnya menjadi naik. Betul sekali. Malah gula darahnya akan bisa spike. Otomatis kalau gula darahnya naik, apa impact-nya? Rasa lapar. Iya, rasa lapar lagi karena gula darahnya jadi naik. Jadi, wah makan lagi pengennya. Karena kan sudah terlanjur diubah jadi gula darah semua. Impact-nya nanti jam 10 pagi kalian udah kelaparan dan endingnya jam 12 kalian terlalu lelah dan akhirnya ngantuk. Jadi, sahur tuh makan secukupnya. Dan malah perbanyaknya apa? Protein dan fiber. Jadi kalau kurma, alpukat, terus habis itu dada ayam dan telur, itu akan membuat kalian mengenyangkan. Ingat, kalau kalian pengen kenyang lebih lama, utamakan komposisi makanannya banyakin protein dan fiber. Ya, jangan karbo. Kalau kalian makan karbo terus, saya jamin akan lapar nanti. Kecuali buat teman-teman yang kerasa ya. Jadi banyakin protein dan serat, itu akan membantu puasa kalian lebih awet dan pro. Jadi puasa tapi nggak bunyi kerunyuk-kerunyuk. Karena protein itu lebih mengenyangkan, padat. Itu buat kalian. Tapi kalau misalkan Mau makan bantah. protein, tapi dicampur sama Mau bantah? karbohidrat itu nggak? Iya, mau bantah. Nggak dengerin lagi. tadi. Nanya lagi. Nggak dengerin. Jadi bilang kan, boleh makan karbo tapi seimbang sama protein dan serat. Oke. Boleh. Bukan karbonya kebanyakan. Apa? Kamu mau bantah? Enggak, Pak. Kan di bulan puasa ini kita tidak boleh marah-marah. Iya, betul sih. Belum puasa. Ya ini kan, tapi kan ini videonya tayang pas puasa. Ingat Bang Dani. Hakim Mugeni nanti setelah pas lebaran, saya pukul mukanya pakai knalpot Akrapovic. Biar. Halus dong bunyinya. Next lah. Nih, minum jus buah itu lebih baik untuk berbuka dibandingkan dengan minuman isotonik. Wah ini kontroversial sih ini. Pertanyaannya kritis. Tapi belum ada penelitian yang membandingkan itu. Jadi jus buah, contoh kita anggap aja semangka ya. Itu dia mengandung cairan-cairan yang diperlukan oleh tubuh, mineralnya banyak. Air kelapa contohnya. Ya sebaik-baiknya minuman isotonik yang dibuat oleh pabrik tidak akan bisa menandingi buah-buahan yang udah disediakan oleh alam. Ada 2 buah yang sangat bagus banget untuk recover cairan tubuh ketika kalian dehidrasi. Yang pertama adalah air kelapa yang murni itu beneran karena di dalam air kelapa tuh elektrolit lengkap sekali, dia cairan yang paling mirip sama tubuh. Bukan untuk menetralisir racun ya, tapi memang dia cairan yang mirip tubuh. Yang kedua semangka, itu 2 buah yang menurut saya pro banget. Yang ketiga tuh apel. Ya 3 buah ini tuh wajib ready sebenarnya. Tapi jangan dikasih sirup, apalagi susu kental manis. Beda urusan itu ya.
Dengan catatan jusnya tuh nggak disaring ya, tapi diminum sesari-sarinya juga. Karena kalau disaring ya otomatis kalian cuma minum air gula. Karena sari-sarinya tuh fiber. Nah air elektrolit itu dibuat mirip sama buah sehingga bisa menggantikan air tubuh. Jadi kalau nggak punya buah baru minum air elektrolit. Sebisa mungkin kalian belanja di pasar, sedia buah di kulkas. Kalau nggak sempet ya baru beli air elektrolit. Jadi kayak gitu. Kritis pertanyaannya, tapi bagi saya tidak ada yang bisa menggantikan apa yang sudah disediakan oleh alam. Contoh, protein terbaik ya alam. Mineral terbaik ya air gunung, ya kan? Terus habis itu elektrolit terbaik ya di buah. Betul, itu pertanyaan betul. Tapi bukan berarti air elektrolit jelek, tidak. Kalau nggak bisa beli buah, baru beli air elektrolit. Ada lagi? Aman. Oke, itu dulu pertanyaan berikutnya terkait ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, itu adalah rangkuman pertanyaan netizen ya. Jadi silakan kalian tulis lagi pertanyaan di kolom komentar terkait puasa dan terkait kesehatan apapun. Moga-moga kalian bisa melaksanakan ibadah puasa lancar dan nggak batal. Amin ya robbal alamin. Thank you. Assalamualaikum. Dah.